Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-amru biwahidin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ini adalah mas'alah. Al-amru biwahidin mubhamin. Adapun perintah dengan melakukan satu yang mubham, yang tidak tertentu, min asya'a muayyanatin, dari beberapa perkara yang tertentu, kama fi kafaratul yamini, seperti dalam soal kafaratul yamin. Fa inna fi ayatiha al-amru bidzalika, sesungguhnya ialah di dalam ayat kafaratul yamin adapun perintah dengan itu. Perintah dengan itu yakni biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin, karena ialah di dalam ayat kafaratul yamin adapun perintah dengan itu. Takdiran ay maknan, secara substansinya fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Substansinya ayat ini adalah al-amru biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin. Yujibu ialah mewajibkan apa amar, mewajibkan wahidan minha, kepada satu di antara asya, la bi'ainihi, tidak dengan zatnya wahidan. Wahidan la bi'ainihi artinya satu yang tak tertentu. Wahidan la bi'ainihi sama dengan mengatakan wahidan ghairu muayyanin. Wa huwa adapun wahid, al-qadrul mustaraku adalah kadar yang diperserikatkan, bainaha, di antara asya, fi dimni ayyi muayyanin, qadar mustarak yang ada di dalam kandungan muayyan yang mana saja. Wa huwa adapun wahid la bi'ainihi adalah qadar mustarak, kadar yang diperserikatkan di antara asya, yang mana kadar mustarak itu berada fi dimni ayyi muayyanin, yang ada di dalam kandungan muayyan yang mana saja, minha, daripada asya, li'annahu, karena sesungguhnya qadar, al-ma'muru bihi adalah yang diperintahkan. Kalau kita mengatakan lakukanlah A atau B atau C, ya kan, maka A, B dan C ini namanya asya muayyanah, kan. Ketiga-tiganya adalah asya muayyanah. A itu adalah ahadul muayyanat, ya. B adalah ahadul muayyanat, C juga ahadul muayyanat. Ketiga-tiganya berserikat dalam satu titik, masing-masing sama-sama ahadul muayyanat. Maka ahadul muayyanat itu namanya qadar mustarak, ya kan. Ketiga-tiganya bertemu dalam satu titik, berserikat dalam satu hal, bahwa masing-masing sama-sama ahadul muayyanat, ya.
perintah melakukan satu yang tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu, seperti contoh tadi dan seperti soal kafaratul yamin, adalah mewajibkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu itu. Yang dimaksud satu tak tertentu adalah qadar mustarok. Qadar mustarok yang dimaksud adalah ahadul muayyanat, ya kan? Ahadul muayyanat. Yang mana yang diwajibkan? Orang yang melanggar sumpah diperintahkan untuk melakukan satu di antara tiga hal, yaitu it'am, kiswah, dan itqur raqabah, ya kan? Berarti amar biwahidin mubhamin min salasati asya'a muayyanatin, ya kan? Lalu yang diwajibkan oleh ayat ini apakah it'am, apakah kiswah, ataukah itqu? Bukan salah satunya, akan tetapi qadar mustarok adalah satu di antara tiga ini. Yang dimaksud tiga, yang dimaksud satu tak tertentu dari tiga hal yang tertentu, itulah yang namanya qadar mustarok. Yang diperintahkan adalah ahadul muayyanat, ya kan? Ahadul muayyanat adalah qadar mustarok, yang mana qadar mustarok itu fi dimni ayyi muayyanin min, yang ada di dalam kandungan muayyan yang mana saja di antara asya itu. Ini menurut pendapat Aswaja ini, saudara. Aswaja. Wakilah, dan ada yang mengatakan al-amru biwahidin muayyanin yujibul kullah, adalah mewajibkan kepada kesemuanya. Al-amru bi'a atau dia adalah yujibul kullah, ya kan? Apa konsekuensinya ijabul kulli? Fayusabu bifi'liha sawaba fi'li wajibatin wa yu'aqabu bitarkiha iqaba tarki wajibatin. Konsekuensinya maka diganjar, dikasih pahala apa melakukan kul, diberi pahala dengan pahala melakukan beberapa kewajiban, dan kalau meninggalkan semua dia disiksa dengan meninggalkan seluruh kewajiban. Orang yang melakukan ketiga-tiganya misalnya, dia dapat pahala 3 kewajiban. Kalau meninggalkan kesemuanya, dia disiksa dengan siksa meninggalkan 3 perkara itu. Konsekuensinya yujibul kullah, katanya. Tapi wa yasqutu al-kullu al-wajibu biwahidin minha, namun gugur apa keseluruhan yang wajib itu dengan melakukan satu saja daripada asya. Haitsu tusira alaihi, sekiranya dicukupkan alaihi atas wahid. Ini pendapat yang kedua, bahwa al-amru biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin yujibu kullal asya', ya kan? Akan tetapi yasqutul kullu biwahidin minha, namun dengan melakukan satu saja, ya kewajiban sudah terlaksana. Di annal amra, apa alasannya yujibul kullah? Di annal amra ta'allaqu bi kullin minha bi khususihi, karena sesungguhnya perintah adalah berhubungan dengan masing-masing daripada asya.
Perintah itu berkaitan dengan A, berkaitan dengan B, berkaitan dengan C, berkaitan dengan it'am, berkaitan dengan kiswah, dan berkaitan dengan itku. Dikhususihi dengan kekhususannya kulli. Berkaitan dengan A sebagai A, dikhususihi. Berkaitan dengan B sebagai B, dan berkaitan dengan C sebagai C. Bukan karena A ahadul asya, bukan karena B ahadul asya, bukan karena C ahadul asya, melainkan berkaitan dengan A sebagai A. Ala wajhil iktifai wahidi wahidin minha, atas jalan cukup melakukan satu minha daripada asya. Ini alasannya kenapa yujibul kulla dan wa yasqutu al kullu biwahidin minha. Karena perintahnya adalah berkaitan dengan masing-masing. Kulna, kita menjawab. Kulna ini adalah pihak yang punya pendapat yang pertama, yang mengatakan yujibu wahidan la bi'ainihi. In sullima dzalika, jikalau dapat diterima apa alasan itu, pendapat itu dan alasannya. Kalaupun dapat diterima, kalaupun maksudnya kan tak diterima ya. Kalaupun bisa diterima, in sullima dzalika, jikalaupun bisa diterima sebagai sebuah kebenaran, dzalika apa itu yakni annal amra ta'allaqu bi kullin minha bi khususihi ya. Kalau bisa diterima alasan itu bahwa perintahnya berkaitan dengan masing-masing, kalaupun alasan itu bisa diterima, la yalzamu adalah belum pasti minhu daripada dzalik wujubul kulli, apa wajibnya kesemuanya. Katakanlah bisa diterima alasan bahwa amar adalah ta'allaqu bi kullin minha, katakanlah. Namun tidak berarti konsekuensinya adalah wujubul kulli. Al-murattabu alaihi, yang dikaitkan sebagai konsekuensi alaihi atas wujubul kulli, yang dikaitkan atas wujubul kulli ma dzukira, apa hal tersebut yang dimaksud ma dzukira, bahwa yusabu bi fi'liha thawaba fi'li wajibat, ini juga ya. Wakilah, dan dikatakan, ini yang ketiga berarti, al-wajibu fi dzalika wahidun minha muayyanun indallahi ta'ala. Ada yang berpendapat bahwa yang wajib dalam hal itu adalah satu daripada asya, yang mana yang satu itu sudah ditentukan di sisi Allah Ta'ala ya. Jadi al-amru biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin, al-wajibu minha muayyanun indallah ya. Tak tahu sih di mana itu sih, apakah it'am, apakah kiswa, apakah i'tad. Apa pertimbangannya pendapat ini? Yajibu ayya'lama al-amiru al-ma'muru bihi, karena seharusnya tahu siapa Allah sebagai amir, tahu kepada apa yang diperintahkannya. Berarti kan harus muayyan ma'mur bihinya. Karena amir yakni Allah pasti tahu kepada apa yang diperintahkan dirinya. Li'annahu talibuhu, karena sesungguhnya amir adalah yang memerintahkan ma'mur bihi. Wa yastahilu talabul majhudi, dan tak masuk akal memerintahkan sesuatu yang majhul ya. Ini alasannya. Jadi pasti muayyan indallah ya. Memang yang disampaikan oleh Allah tiga,
Tapi yang dimaksud Allah satu di antaranya. Tapi bagaimana kalau mukallaf melakukan tak tepat kepada apa yang muayyan indallah? Nopot. Fa in fa'alan mukallafu al muayyana fadzaka. Jikalau orang mukallaf itu melakukan apa yang ditentukan oleh Allah, ya fadzaka, ya itu sudah. Tapi wa in fa'ala ghairahu, jikalau melakukan siapa mukallaf kepada selain yang muayyan indallah minha daripada asya, kalau orang mukallaf melakukan satu dari asya, satu yang bukan muayyan indallah, saqatal wajib, gugur juga apa kewajiban, bifi'li dzalika ghairi, dengan melakukan yang lain itu. Li'annal amra fi dzahiri bi ghairi muayyanin, karena secara zahir perintahnya adalah menyangkut sesuatu yang tak tertentu secara zahir. Kulna, kita menjawab, kita bisa menjawab alasan itu. Alasannya karena amir pasti harus tahu ma'mur bihi. Kulna, kita menjawab, la yalzamu min wujubi ilmil amiri al-ma'mur bihi ayyakuna muayyanan. Belum pasti dari wajibnya tahunya amir kepada sesuatu yang diperintahkan, belum tentu ayyakuna ada apa ma'mur bihi muayyanan adalah ditentukan indahu di sisinya. Memang kita sepakat bahwa Allah sebagai amir pasti tahu akan sesuatu yang diperintahkan oleh amir, tapi tidak berimplikasi bahwa ma'mur bihi harus ditentukan di sisinya. Bal yakfi, melainkan cukup, fi ilmihi bihi, di dalam tahunya amir bihi dengan ma'mur bihi, cukup ayyakuna ada apa ma'mur bihi mutamayyizan, sudah terpisahkan indahu di sisinya, an ghairihi, dari selain ma'mur bihi. Memang Allah pasti tahu, tapi tidak harus itu sudah muayyan. Dia kan sudah terpisah kan. Yang diperintahkan Allah itu ini atau ini kan sudah terpisah dari yang lain. Wa dzalika hasilun ala qaulina, adapun hal itu terpisahnya ma'mur bihi dari yang lain sudah terwujud menurut pendapat kita di awal itu. Kita menyuzi ahadil muayyanati, karena sudah terpisahnya salah satu dari hal-hal yang muayyanat, al-mubham, yang mubham apa ahad, terpisah an ghairihi, dari selain ahad, min haitsu ta'ayyunuha, dilihat dari keta'ayyunannya muayyanat. Artinya salah satu dari beberapa hal yang muayyanah sudah terpisahkan dari yang lain. Kok dikatakan sudah terpisahkan? Karena ma'mur bihi itu adalah sudah berputar-putar di antara tiga hal itu. Kan sudah, kalau tidak ini, kalau tidak ini kan sudah berputar-putar di situ. Min haitsu ta'ayyunuha, tak keluar dari itu kan. Wakilah, dan ada yang mengatakan huwa ayat al-wajibu fi dzalika, huwa ayat dzalikal wajibu al-muayyanu indallah. Ini maksudnya ayat dzalikal wajibu al-muayyanu indallah, bahwa perkara wajib yang ditentukan di sisi Allah, ma yakhtaruhul mukallafu lil fi'li, adalah apa yang dipilih oleh mukallaf untuk dilakukan.
ma adalah sesuatu yakhtaru yang memilih kepada al-mukallafu siapa orang mukallaf dipilih lil fi'li untuk dilakukan. Jadi ini berangkat dari bahwa ma'mur bihi itu sudah muayyan indallah. Tapi menurut pendapat ini yang muayyan indallah adalah tergantung pilihan mukallaf. Ada 3 orang sama-sama melanggar sumpah, pilihannya berbeda. Yang satu pilih it'am, berarti it'am yang muayyan indallah baginya. Yang satu milih kiswah, berarti kiswah yang muayyan indallah baginya, dan seterusnya. Ma yaktaruhu al-mukallafu lil fi'li min ayyi wahidin minha, dari satu yang mana saja, minha daripada asya. Bi an yaf'alahu duna ghairihi, dengan mana orang mukallaf melakukan ma duna ghairihi, tidak selain ma. Mukallaf hanya melakukan ini, tidak yang lain. Wa in ikhtalafa, meskipun berbeda apa ma bi ikhtilafi ikhtiyaril mukallafin, dengan sebab perbedaan pilihannya orang-orang mukallaf, lil ittifaqi 'ala al-khuruji an uhdatil wajibi bi ayyin minha yaf'alu, karena kesepakatan mereka, karena para ulama sepakat bahwa masing-masing terlepas dari tanggung jawab kewajiban. Bi ayyin minha yaf'alu, dengan yang mana saja di antara asya dia melakukan. Bi ayyin minha yaf'alu, dengan yang mana saja daripada asya orang mukallaf melakukan. Dengan yang mana saja orang melakukan sudah lepas kewajibannya. Kulna, kita menjawab terhadap alasan ini. Alasan ini, pendapat ini mengatakan bahwa yang al-muayyan indallah adalah apa yang dipilih oleh orang mukallaf, meskipun pilihan masing-masing berbeda satu sama lain. Apa alasannya? Karena dengan melakukan yang mana saja seseorang lepas daripada kewajiban. Kurna, kita menjawab al-khuruju bihi an uhdatil wajibi, bahwa lepas daripada ayyin minha yaf'aluh, bahwa lepasnya orang mukallaf dengan yang mana saja lepas dari tanggung jawab kewajiban adalah dikaunihi ahadah. Ini khabarnya, al-khuruju mubtada, dikaunihi khabarnya adalah karena adanya ayyin minha, ahadaha adalah ahadan asya. Dengan melakukan it'am, ya lepas daripada tanggung jawab. Ya kan, karena it'am itu ahadan asya kan? Bukan karena ia yang dipilih, ya kan? Bukan karena ia yang dipilih, melainkan karena it'am ahadan asya. La di khususihi, bukan karena kekhususannya ayat. Dengan it'am saja orang sudah lepas dari kewajiban. Bukan karena it'am sebagai it'am, melainkan karena it'am adalah ahadul asya. Ini dikaunihi ahadaha, la di khususihi, karena ayun itu adalah salah satunya asya, bukan karena kekhususannya ayun. Lilaqat'i biswiwa'il mukallafina fil wajibi alaihim, karena dapat dipastikan orang-orang mukallaf itu sama menyangkut apa yang wajib atas mereka. Tidak ada bedanya. Wal aqwalu ghairal awwali, dijadikan hal. Kalau dari segi mana enak dijadikan sifat.
Adapun beberapa pendapat tersebut selain pendapat yang pertama, di Mu'tazilati adalah miliknya golongan Mu'tazilah. Tadi ada beberapa pendapat, semua itu adalah pendapat Mu'tazilah selain yang pertama, yang mengatakan yujibu wahid dan la bi'ainihi. Wahia adapun al-aqwal ghairul awal muttafiqatun adalah sepakat ada nafi ijabi wahidin la bi'ainihi, sepakat dalam mengingkari adanya menafikan mewajibkan satu hal yang tak tertentu. Beberapa pendapat tersebut memiliki adalah sama sepakat atas tidak adanya melakukan satu kewajiban yang tak tertentu. Ini Mu'tazilah kan. Muttafiqatun ala nafi ijabi wahidin la bi'ainihi kana fihim tahrim wahidin la bi'ainihi, seperti menafikannya mereka kepada diharamkannya satu yang tak tertentu kama sayati. Jadi menurut Mu'tazilah tidak ada ijabu wahidin la bi'ainihi, tidak ada. Sebagaimana mereka mengatakan tidak ada tahrimu wahidin la bi'ainihi. Jadi barang wajib pasti muayyan, barang haram pasti muayyan. Mereka menafik dan menafikan ijabu wahidin la bi'ainihi, dan mereka juga mengingkari tahrimu wahidin la bi'ainihi kama sayati. Kenapa mereka menafikan seperti itu? Bima qalu, karena apa yang mereka katakan. Ya karena berangkat dari pendapat mereka min anna tahrimas syai'i au ijabahu, bahwa mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu adalah lima fi'lihi, adalah karena sesuatu fi fi'lihi yang ialah di dalam melakukan syai', au tarkihi atau di dalam meninggalkan syai', minan mafsadati berupa mafsadah, allati mafsadah yadrikuha al-aqlu, yang dapat menangkap, memahami kepada lati apa akal. Wa inna ma yudrikuha fil muayyani, akal itu kan hanya dapat memahami mafsadah dalam hal yang muayyan. Karena prinsip Mu'tazilah, sesuatu itu diharamkan untuk dilakukan karena kalau melakukan mengandung mafsadah. Dan sesuatu itu diwajibkan karena kalau ditinggalkan mengandung mafsadah. Mafsadah yang dapat ditangkap oleh akal itu hanya kalau berlaku dalam sesuatu yang ditentukan. Wa inna ma yudrikuha fil muayyan, akal itu hanya bisa dapat memahami mafsadah dalam hal yang muayyan. Wutu'rafu al-mas'alatu ala jami'il aqwali bil wajibil mukhayyari, dan dikenal apa masalah tersebut menurut kaul-kaul yang di atas, baik kaul kita maupun menurut aqwalnya Mu'tazilah. Masalah tersebut dikenal dengan istilah wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Kenapa disebut wajib mukhayyar? Litakhiril mukallafi, karena mukallaf diberi pemilihan fil khuruji an uhdatil wajibi, untuk lepas dari tanggung jawab kewajiban. Mukallaf diberi pemilihan bi ayyin minal asya'i yaf'aluhu, dengan yang mana saja dari hal-hal yang sudah ditentukan
dengan yang mana saja yaf'aluhu melakukan mukallafhu kepada ayyin dikenal dengan wajib mukhayyar. Lantaran orang mukallaf diberi pemilihan agar dia terlepas dari tanggung jawab kewajiban, diberi pemilihan dengan melakukan yang mana saja daripada asya muayyana itu. Wa illam yakun, meskipun tidak ada apa ayyin minal asya min haitsu khususuhu, adalah karena kekhususannya ayyin. Wa illam yakun, meskipun tidak ada apa ayyin min haitsu khususuhu, dari aspek kekhususannya ayyan, wajiban indana, adalah wajib menurut kita. Ayyin minha itu wajib kan karena li'annahu ahadul muayyanat kan ya kan. Meskipun tidak ada apa ayun itu, dari segi kekhususannya adalah wajib. Indana, menurut kita, ia menjadi wajib karena dia adalah wahidun la bi'ainihi. Orang terlepas tanggung jawabnya dengan melakukan it'am, bukan karena it'am sebagai it'am, melainkan karena it'am itu adalah wahidun la bi'ainihi. Tetap kembali ke sana ya. Wa illam yakun min haitsu khususuhu wajiban indana, meskipun apa yang dilakukan itu dari kekhususannya tidak wajib menurut kita, karena yang wajib itu adalah wahidun la bi'ainihi, yaitu al-qadrul mustarok, atau istilah lain ahadul muayyanat ya. Ahadul muayyanat. Dengan it'am orang terlepas dari kewajiban. Kenapa? Karena it'am adalah ahadul muayyanat ya kan? Bukan karena it'amnya. Fa'in fa'alan mukallafu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.